Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nicholas Daniel Satrio Sitohang. Saya dari Prodi Administrasi Bisnis dari kelas N1G dengan nomor absen 32. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya selama satu semester ini pada mata kuliah pengembangan diri dan personal branding. Pada mata kuliah pengembangan diri dan personal branding, selama satu semester ini saya mengalami banyak pembelajaran yang penting, di mana saya belajar bagaimana untuk cara memahami diri sendiri, membangun karakter, serta mempersiapkan citra diri yang profesional untuk dunia kerja di depannya. Aspek yang paling relevan bagi saya ialah sebuah self awareness, pengembangan potensi, personal branding terutama pada dunia digital, serta networking. Melalui mata kuliah ini juga saya mulai menyadari kekuatan pada diri saya sendiri dan cara menampilkannya secara positif di depan banyak orang. Selama mengikuti mata kuliah ini juga saya menemukan beberapa potensi dalam diri saya sendiri yang sebelumnya mungkin saya belum sadari. Dari refleksi hasil diri sendiri, tes kepribadian, dan latihan pengenalan diri, saya menyadari bahwa saya memiliki kekuatan di dalam bidang komunikasi, kerjasama tim, dan pemecahan suatu masalah. Saya juga sudah melakukan salah satu tes, yaitu sebuah SWOT pribadi yang membantu saya memahami bagaimana diri saya sendiri, apa kelebihan saya, apa kekurangan saya, dan bagaimana saya bisa berkembang untuk kedepannya. Ada salah satu momen penting ketika saya mengikuti pembelajaran yang disampaikan oleh Bu Susi, ialah sebuah cara berbicara, cara berjalan, dan sebagainya macam di yang kemarin atau beberapa minggu yang lalu. Itu cukup membantu saya untuk menyadari bahwa saya perlu sebuah namanya improve dalam kepentingan personal branding saya sendiri, dan untuk lebih percaya diri di depannya dalam kemampuan saya. Momen ini juga menjadi salah satu titik awal saya mulai menyadari bagaimana saya harus berani tampil dan mengambil sebuah kesempatan di masa yang akan datang yang bahkan lebih banyak lagi. Dan juga saya selama satu semester ini saya mengembangkan beberapa keterampilan utama, yaitu satu, sebuah komunikasi. Saya belajar bagaimana cara menyampaikan ide dengan runtut dan lebih percaya diri. Dan kedua, saya juga belajar sebuah time management. Saya mulai membiasakan membuat to-do list untuk memprioritaskan mana yang lebih penting untuk didahulukan terlebih dahulu dan mana yang mungkin bisa kita kerjakan di lain hari atau di lain waktu. Yang ketiga ialah sebuah problem solving. Saya belajar bagaimana cara untuk memecahkan sebuah masalah dengan pendekatan yang lebih sistematis melalui analisis dan brainstorming. Keterampilan ini membantu saya lebih siap menghadapi tantangan akademik maupun dunia kerja yang akan berada di depan saya nanti. Saya memposisikan diri sebagai mahasiswa vokasi yang fokus pada pengembangan komunikasi profesional dan kerja kolaboratif dalam lingkungan digital. Dan saya memiliki 3 personal brand keywords, yaitu sebuah reliable, communicative, and adaptive. Saya juga mampu beradaptasi dengan cepat terhadap lingkungan yang baru, berkomunikasi dengan baik, dan menyelesaikan masalah secara efektif tanpa menimbulkan suatu masalah yang lain. Untuk target audiens saya, beberapa ya seperti rekan kerja atau rekan teman-teman saya selama saya berkuliah di Fakultas Vokasi, dosen dan lingkungan akademik, dan profesionalis di industri yang relevan. Saya juga memiliki sebuah personal brand personality, yaitu saya memiliki sifat profesional, terbuka, dan kolaboratif. Saya juga bisa menggunakan Instagram dan LinkedIn untuk membangun personal branding saya secara profesional. Di Instagram, saya menampilkan beberapa aktivitas produktif saya, pencapaian dan progres pembelajaran saya yang saya terima selama ini. Di LinkedIn, saya membangun jaringan profesional dan membagikan pengetahuan atau pengalaman saya yang relevan untuk teman-teman bisa melihatnya juga. Saya juga memiliki beberapa rencana strategi untuk menjaga reputasi dan sebuah konsistensi yang harus diperhatikan dalam melakukan pengembangan diri dan personal branding ini. Yaitu yang pertama, menjaga unggahan tetap positif dan relevan. Yang kedua ialah menghindari konten yang terlalu sensitif. Dan yang ketiga adalah konsisten untuk upload setiap 1 atau 2 minggu atau 2 kali dalam 1 minggu.
Dan yang terakhir adalah menggunakan tone visual dan pesan yang sama untuk membangun dan menciptakan sebuah hal yang positif untuk teman-teman terima. Baiklah, saya juga ingin menceritakan sedikit pengalaman saya bagaimana saya bisa transformasi yang saya terima selama saya berkuliah dalam mata kuliah pengembangan diri dan personal branding. Awalnya saya sendiri sering merasakan sebuah keraguan terhadap kemampuan diri saya sendiri dan bingung menentukan arah pengembangan diri karena saya termasuk salah satu orang yang gampang untuk mengikuti sebuah tren atau ikut-ikutan, bahkan sebutannya FOMO, karena saya tidak memiliki sebuah kepercayaan diri. Saya tahu bahwa saya punya potensi, tapi saya tidak tahu bagaimana cara menampilkannya. Titik baliknya sendiri terjadi saat saya menyadari bahwa rasa tidak percaya diri itu justru menghambat perkembangan saya. Dari situ juga saya mulai belajar bagaimana cara memahami diri sendiri, mengikuti beberapa tes kepribadian, meminta feedback terhadap teman-teman saya, dan mencoba tampil di depan teman-teman kelas. Perlahan saya juga mulai berkembang. Saya lebih percaya diri, menyampaikan pendapat, berani mengambil tugas presentasi, dan aktif dalam diskusi organisasi maupun bersama teman-teman. Perubahan juga yang paling signifikan yang saya terima ialah saat meningkatkan kesadaran diri dan keberanian saya untuk menunjukkan kemampuan terbaik saya. Transformasi ini membuat saya lebih siap menghadapi tantangan akademik dan karir yang akan saya jenjang selama berkuliah di Fakultas Vokasi. Pelajaran terbesar yang saya dapatkan dari mata kuliah pengembangan diri dan personal branding sendiri ialah sebuah pentingnya bagaimana cara kita mengenal diri sendiri sebelum membangun citra diri. Saya juga belajar bagaimana bahwa personal branding bukan tentang sebuah pencitraan, tetapi tentang menunjukkan versi terbaik dari diri kita secara konsisten. Dalam 6-12 bulan ke depan, saya berkomitmen untuk melakukan sebuah resolusi baru, yaitu sebuah cara bagaimana saya menampilkan pengembangan diri saya yang semakin hari semakin terarah dengan cara meningkatkan keterampilan komunikasi. Yang kedua adalah membangun portofolio secara digital, dan yang terakhir adalah memperluas jaringan profesional saya. Untuk diri saya di masa depan, tetap belajar, tetap berkembang, dan jangan takut untuk mengambil sesuatu atau kesempatan yang baru. Take a chance. Walaupun kita tidak tahu hasilnya, tapi kita sudah mau mencoba, itu sebuah hal yang baik. Mungkin sampai sini video saya. Sebelumnya mohon maaf bila saya ada salah kata maupun perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.